mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas mensulit bintangmu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita bertemu kembali dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini Selasa 10 Januari 2023. Renungan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai 28. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadah itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata dengan kuasa. Roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia di segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Tema permenungan kita pada hari ini adalah takjub akan kuasa Yesus. Saudara terkasih, takjub. Pasti semua orang pernah takjub. Biasanya sikap ini akan muncul karena pencapaian atau suatu kenyataan yang terjadi di luar atau melebihi ekspektasi kita. Misalnya, seorang penyanyi yang belum kita kenal saat muncul di depan panggung kelihatan biasa-biasa saja penampilannya. Namun setelah mulai melantunkan lagu yang pertama, lalu kita akan berdecak kagum dan secara spontan bertepuk tangan karena suaranya yang sangat merdu. Atau di sisi lain, misalnya kita menonton sepak bola, melihat seorang striker yang mampu melewati banyak pemain lawan dengan meliuk-liuk membawa bola dan akhirnya menghasilkan gol. Maka penonton akan histeris dan bertepuk tangan, bahkan secara spontan bisa melompat karena rasa takjub. Tentunya banyak contoh-contoh lain yang kita alami dalam kehidupan kita. Baik itu skala kecil di tengah keluarga atau bahkan skala yang sangat besar di tingkat dunia misalnya. Dan disadari atau tidak, seringkali juga manusia akan membandingkan antara suatu pihak dengan pihak lain, atau orang yang biasa saja
dengan orang yang luar biasa, orang yang biasa saja, atau dengan yang punya kuasa, yang membuat manusia itu bisa berpaling dari yang biasa-biasa saja kepada hal atau pihak lain yang menakjubkan dirinya. Saudara terkasih, hari ini kita mendengar firman Tuhan yang memberikan kabar sukacita bagi seluruh umat, bahwa Yesus mengajar di rumah ibadah sebagai seorang yang berkuasa, bukan seperti ahli Taurat. Lalu, sesungguhnya apa yang membedakan Yesus dengan ahli Taurat? Maka kita bisa lihat dari beberapa hal. Yang pertama, Yesus mengajar dengan kata-katanya sendiri. Misalnya, Yesus menyampaikan, "Aku berkata kepadamu." Artinya hal itu adalah datang dari dirinya sendiri atau kuasa yang dimiliki. Sedangkan ahli Taurat hanya mengutip dari buku atau firman yang dibaca maupun yang dihafal. Yang kedua, Yesus saat mengajar sekaligus berkuasa atas ajarannya, sehingga akan ada mukjizat di sana. Sedangkan ahli Taurat hanya menyampaikan firman kepada halayak. Kejadian ini dapat kita lihat dalam firman hari ini, di mana Yesus saat mengajar ada orang yang kerasukan roh jahat dan berteriak mengganggu saat Yesus mengajar. Namun hanya dengan satu kata yang penuh kuasa, Yesus mengusir setan tersebut keluar dari orang itu, yang membuat para halayak kagum atas kuasa yang dimiliki oleh Yesus dan semakin menyadari bahwa Yesus bukan hanya sekedar orang Nazaret, tetapi ia adalah yang datang dari Allah. Yang ketiga, Yesus mengajar sekaligus jadi teladan atas hidupnya. Sedangkan ahli Taurat banyak hanya di mulut saja, karena seringkali kita mendengar para ahli Taurat tidak menjadi contoh atas firman yang disampaikan. Yang keempat, Yesus mengajar sekaligus menggenapi kitab suci. Sedangkan ahli Taurat hanya terfokus pada hukum Taurat yang disampaikannya. Saudara terkasih, Yesus sudah mengajar lewat firman-firman yang kita dengar dan baca. Dan kita pasti sudah mengalami mukjizat-mukjizat atas kuasa Yesus dalam kehidupan kita masing-masing. Lalu, apa sikap kita? Maka lewat permenungan hari ini, marilah kita menjadi murid Yesus yang setia dan semakin banyak belajar kepadanya, agar kita mengerti dan memahami segala ajarannya dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kita. Melaksanakan ajaran dalam kehidupan kita agar sungguh-sungguh menjadi teladan bagi banyak orang, terutama di tengah keluarga kita. Lalu ikut memberitakan ajaran Yesus kepada orang lain. Dengan demikian, kita turut membantu orang lain untuk bangkit dari kubangan dosa dan ikut ajaran Kristus. Saudara-saudari terkasih, kita yang mendengar firman hari ini takjub akan kuasa Yesus, maka marilah kita senantiasa memalingkan telinga untuk selalu jeli dan peka akan ajaran Kristus dan mengajak seluruh anggota keluarga bersama-sama sebagai garda terdepan untuk membawa
kabar sukacita yang diajarkan oleh Yesus ke tengah-tengah masyarakat. Amin.